Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita semua masih diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang nantinya insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di kelak nanti. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Farhan Dunanda Hanisha Putra SHK Maka selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan 2 atas ilmu dan bimbingannya selama proses perkuliahan berlangsung. Nah, sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Najwa Dila Taira Info dengan NIM 23090050038, program studi akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membahas sebuah kasus yang terjadi pada Wanata Live yang dilakukan pelanggaran penggelapan dana para nasabah. Nah, langsung saja latar belakang kasusnya ini, yang dimana sejak pertama kali berdiri, Wanarta Life telah menawarkan berbagai produk asuransi jiwa dan kesehatan, baik untuk perorangan maupun kelompok. Namun, pada tanggal 5 Desember tahun 2022, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha perusahaan ini karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada para nasabah dan tidak dapat memenuhi standar kesehatan keuangan atau rasio solvabilitas yang diwajibkan. Nah, akibat tersebut, adapun pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, yang dimana kami ini adalah manajemen dan pemegang saham pengendali, yang dimana terdiri dari para direktur dan pemegang saham utama yang memegang kendali operasional dan pengambilan keputusan di perusahaan. Nah, adapun beberapa nama penting yang terlibat, yang pertama itu Manfred Armin Pietruska, direktur utama, kemudian yang kedua Evelina Fadil Pietruska, dan yang ketiga Reza Nanta Pietruska. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri karena diduga terlibat dalam penggelapan dana nasabah dan manipulasi laporan keuangan. Yang kemudian yang kedua, akuntan publik dan kantor akuntan publik, di mana ini untuk memastikan laporan keuangan perusahaan itu disusun secara benar dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Namun dalam kasus Wanarta Life ini, adapun akuntan publik dan KP yang terlibat, yang di mana akuntan publiknya yaitu Nunu, yang di mana akuntan publiknya yaitu Nunu Nurdiaman dan Jenly Hendrawan adalah akuntan publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Wanarta Life dari 2014 hingga 2019. Kemudian kantor akuntan publiknya KP Kosasi Nurdiaman Mulyadi Tejajo dan rekannya adalah kantor akuntan publik yang bertanggung jawab atas audit tersebut. Dan yang ketiga ini adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu regulator atau pengawas industri jasa keuangan di Indonesia, termasuk asuransi jiwa. Nah, dalam kasus ini, OJK bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap Wanata Life. Namun ditemukan bahwa ada kelalaian dari pejabat OJK dalam melakukan pengawasan seperti tidak melakukan koordinasi yang efektif dengan regulator pasar modal, tidak menindaklanjuti indikasi tindak pidana yang muncul selama pengawasan, kemudian keterlambatan dalam mengambil langkah tegas sebelum pencabutan izin usaha. Karena hal ini, OJK juga mendapat sorotan terkait perannya dalam kegagalan pengawasan yang menyebabkan kerugian nasabah. Kemudian yang keempat ini adalah tim likuidasi, di mana setelah pencabutan izin usaha dan pembubaran perusahaan, OJK membentuk tim likuidasi untuk mengurus penyelesaian kewajiban perusahaan kepada nasabah dan kreditur. Tim yang dimana tim ini bertugas untuk menginventarisasi aset dan kewajiban perusahaan, melakukan verifikasi dan pembayaran klaim nasabah secara bertahap, dan mengawasi proses penyelesaian kewajiban agar dilakukan secara transparan dan adil. Yang dimana tim likuidasinya ditunjuk antara lain Harvadi M, Iqbal, dan Sherly.
yang bekerja secara independen namun di bawah pengawasan OJK. Nah, selanjutnya, adapun pelanggaran yang terjadi, yang pertama ini adalah rekayasa dalam laporan. Audit laporan keuangan tahunan Wanarta Life selama periode 2014 hingga 2019 yang dilakukan oleh oleh akuntan publik dan KP tidak mengungkap adanya manipulasi khususnya terkait lonjakan penjualan produk asuransi yang berisiko tinggi yang tidak tercatat secara resmi. Kondisi ini menimbulkan pesan bahwa keuangan perusahaan masih stabil, padahal kenyataannya Wanarta Life tidak sanggup memenuhi tanggung jawab pada para nasabah. Nah, selanjutnya transaksi fiktif dan tidak dilaporkan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengidentifikasi adanya praktik transaksi fiktif di pasar modal, seperti aktivitas jual beli saham Bank Banten oleh Wanarta Life yang dilakukan tanpa keterlibatan pihak independen. Selain itu, transaksi pembelian saham melalui skema Repurchase Agreement atau REPO dengan Beni Tejoko Saputro tidak dilaporkan kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang merupakan pelanggaran terhadap aturan di pasar modal. Nah, adapun proses penyelesaiannya, yang pertama itu audit internal oleh tim likuidasi, di mana pasca pembubaran perusahaan, tim likuidasi berencana mengangkat auditor independen guna melakukan penelusuran terhadap laporan keuangan Warna Life serta menginvestigasi dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manajemen sebelumnya. Tugas auditor mencakup pelacakan pergerakan dana, identifikasi aset perusahaan, dan kemungkinan mengajukan penyitaan melalui pengadilan demi mengamankan aset perusahaan. Dan selanjutnya proses verifikasi tagihan. Tim likuidasi telah menerima klaim dari lebih dari 7.000 pemegang polis, 4 pihak kreditur, dan 41 orang karyawan. Verifikasi atas seluruh klaim tersebut masih berjalan guna menghitung total kewajiban perusahaan dan merancang penyelesaian pembayaran kepada semua pihak yang berkepentingan. Seluruh proses ini berada dalam pengawasan OJK untuk menjamin pelaksanaannya berlangsung secara transparan dan akuntabel. Nah, baiklah, mungkin itu cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhirinya, saya akan memberikan kesimpulan bahwa kasus Wanarta Life melibatkan berbagai pihak, mulai dari jajaran manajemen yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana, akuntan publik yang tidak cermat dalam menjalankan fungsi audit, hingga lembaga pengawas yang dinilai kurang efektif dalam melakukan pengawasan. Di sisi lain, tim likuidasi ditugaskan untuk menangani penyelesaian kewajiban perusahaan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.